Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang vertical boundaries, make or buy, integration, and other alternative diversification. Perkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama, Oktaviana Anggreta Sari, NPM 1901010115. Yang kedua, Indah Nur Kusumaningrum, NPM 1901010117. Yang ketiga, Nizar Khairul Akhnam, NPM 1801010162. Batasan vertikal perusahaan, yaitu menggambarkan aktivitas mana yang akan dilakukan perusahaan itu sendiri dan aktivitas mana yang akan diserahkan ke pasar. Produksi barang atau jasa biasanya membutuhkan berbagai macam kegiatan yang diatur dalam rantai vertikal. Aktivitas dalam rantai vertikal tersebut meliputi aktivitas pemrosesan dan penanganan yang berkaitan langsung dengan pemrosesan dan distribusi input dan output, dan aktivitas pendukung profesional seperti perencanaan. Kekeliruan dalam make or buy ada 3. Yang pertama, beli untuk menghindari biaya pembuatan. Mengabaikan fakta bahwa perusahaan tempat membeli harus penanggung biaya dan akan mengenakan biaya yang sesuai. Artinya, siapapun yang memproduksi produk menanggung risiko volume yang berfluktuasi. Jika barang itu mahal bagi kita, maka mungkin juga mahal bagi orang lain. Selain itu, perusahaan luar mungkin dapat memiliki lebih banyak pemasok untuk produknya, atau mungkin lebih efisien daripada perusahaan yang kita miliki. Yang kedua, lakukan untuk menghindari pembayaran keuntungan kepada orang lain. Ini berguna untuk mempertimbangkan dari mana keuntungan berasal. Kemudian, yang ketiga, yakinkan penawaran dan hindari harga yang berfluktuasi selama permintaan puncak dan penawaran pendek. Alasan membeli. Yang pertama, seorang pakar menjual kepada banyak pembeli dan dapat memanfaatkan skala dan cakupan ekonomi dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh departemen internal jika ia hanya memproduksi untuk kebutuhan sendiri. Skala ekonomi ini hadir setiap kali biaya turun karena peningkatan volume. Biasanya dikaitkan dengan investasi tetap. Yang kedua, efisiensi dan insentif. Perusahaan independen mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk berinovasi daripada sebuah divisi dalam sebuah perusahaan, karena departemen tidak pernah bisa memastikan apakah mereka menghasilkan atau kehilangan uangnya. Artinya, pemilik perusahaan independen menghadapi disiplin ketat dari pusat dan menyimpan setiap dolar yang dia hasilkan. Yang ketiga, budaya. Konsolidasi perusahaan juga dapat menciptakan bentrok budaya yang legendaris. Singkatnya, pasar adalah kekuatan yang kuat untuk efisiensi teknis dan kemandirian atau otonomi adalah motivator yang kuat. Kekuatan ini harus dibandingkan dengan kekuatan yang mendukung integrasi. Alasan membuat biaya koordinasi anak tangga dalam rantai vertikal harus pas satu sama lain. Kesesuaian bisa di sepanjang sejumlah dimensi, seperti waktu, ukuran, warna, urutan. Alternatif untuk make or buy. Salah satu alternatif tersebut adalah kontrak jangka panjang. Pilihan ini menghilangkan beberapa fleksibilitas yang sangat penting dalam ekonomi yang sedang menurun, di mana Anda mungkin tidak tahu apakah perusahaan akan bertahan dalam jangka yang panjang. Fleksibilitas seperti ini tidak begitu penting dalam ekonomi yang sedang tumbuh, di mana semua pemain diharapkan untuk terus bermain dengan baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.